Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi ini kami press release dua kasus yang berbeda di Polres Waropen. Yang pertama, kasus pencurian lampu solar cell berdasarkan laporan polisi nomor LP 21 2 Romawi 2022 Polres Waropen tanggal 3 Februari 2022. Waktu kejadian hari Kamis tanggal 3 Februari 22 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Timur. Tempat kejadian di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, tepatnya di pinggiran Jalan Poros Kampung Ronggaiwa. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 363 ayat 1 ke 4E dan 5E KUHP pidana tentang pencurian pemberatan dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 tahun. Dan terhadap tersangka YK diterapkan pasal 64 KUHP pidana tentang perbuatan berlanjut. Adapun korbannya adalah pemerintah Kampung Ronggaiwa, Kabupaten Waropen. Tersangka berinisial YK, AR, NR. Kemudian kita juga sudah melakukan pemeriksaan 3 saksi. Saksi pertama yaitu Transbisi Wona Torei sebagai kepala kampung Ronggaiwa. Kemudian yang kedua Yohanes Simpson Wona Torei, saksi pertama yang melihat langsung kejadian. Kemudian yang ketiga dalam berkas ketiga adalah tersangka. Barang bukti yang ada yaitu ada 3 buah lampu solar cell merek Kaibu dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 10 cm. Adapun motif yang dilakukan oleh ketiga tersangka adalah untuk memiliki barang-barang pemerintah kampung Ronggaiwa, selanjutnya akan dijual dan hasil penjualannya tersebut untuk dapat digunakan yaitu untuk kepentingan pribadinya untuk minuman keras. Saya kira ini yang press release yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kasus tindak pidana pencurian di toko Mega Buana Kampung Nonomi. Berdasarkan laporan polisi nomor LP 48 4 Romawi 2022 Polres Waropen tanggal 9 April 2022. Waktu kejadian hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Tempat kejadiannya di Kampung Nonomi, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen, tepatnya di dalam toko Mega Buana. Pasal yang disangkakan adalah pasal 362 ayat 1 KUHP pidana tentang pencurian biasa dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Korban atas nama
Niti Diana Mule, kemudian tersangkanya berinisial IN. Hasil penyidikan saksi yaitu korban atas nama Niti Diana Mule, kemudian yang kedua adalah Abraham Ishak Abiatar Menepat sebagai tersangka. Kemudian barang bukti yang ditemukan yaitu satu buah handphone merek Vivo tipe Y30 berwarna Moonstone White. Kemudian motif pelaku adalah mengambil satu buah handphone merek Vivo tipe Y30 berwarna Moonstone White milik korban tersebut untuk menggantikan handphone teman pelaku yang hilangkan oleh pelaku. Sekira itu ya, seluruh sebuah kasus ini. Kemudian kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Sekiranya sekian dan terima kasih. Perlu kami jelaskan sehubungan mungkin yang pertama itu kasus pencurian pemberatan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wakapolres tadi untuk kasus 363 ayat 1 ke 4 ya, ke 4E dan ke 5E yang disangkakan dengan 3 orang tersangka tadi, di mana berinisial YK, AR dan R. Oke, perlu kami jelaskan untuk YK sendiri adalah pemain lama. Mereka ini yang untuk YK dengan AR ini pemain lama. Untuk MR memang pemain baru. Tapi untuk YK perlu diketahui rekan-rekan bahwa YK ini adalah pernah merupakan residivis dan pernah menjalani hukuman dan sudah vonis pada saat putusan di pengadilan, dan dia baru keluar dari lembaga dan ini mengulangi perbuatannya lagi, sehingga jadi untuk pemain lama ada 2 orang yang berinisial YK dan AR. Demikian. Dan untuk kasus pencurian handphone di Mega Buana, memang untuk sementara hasil penyelidikan kami masih pemain baru dan tidak menutup kemungkinan apabila ada informasi kami terus mengembangkan kasus ini sementara dalam tahap penyidikan. Demikian. Kecuali untuk kasus yang tadi itu 3 orang tersangka kasus pencurian solar cell, kami sudah dalam tahap persiapan untuk pelimpahan tahap 2 tersangka dan barang bukti, yang dimana rencana pagi hari ini juga. Demikian. Mungkin untuk hukumannya untuk masing-masing kasus ini mungkin mereka diancam dengan hukuman berapa tahun kan? Oke, terima kasih. Perlu kami sampaikan untuk yang tadi 3 orang kasus pencurian solar cell itu memang untuk ancaman hukumannya untuk pasal 363 ayat 1 ke 4E dan ke 5E itu, di mana adalah tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman selama 9 tahun ya. Sedangkan untuk kasus pencurian ya, 362 yang pencurian handphone tadi itu kami kenakan pasal 362 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Demikian. Mungkin untuk yang terakhir mungkin ini maraknya kasus pencurian di Kabupaten Waropen. Mungkin dari pihak kepolisian ada saran dan masukan atau himbauan kepada masyarakat untuk bagaimana mencegah timbulnya kesempatan dari para pelaku pencurian ini. Terima kasih. Mungkin kami himbau dengan kesempatan ke press release hari ini. Jadi kami juga menghimbau mohon kerjasama kepada masyarakat, karena Kamtibmas ini atau keamanan ketertiban masyarakat bukan tugas polisi saja, tugas bersama. Sehingga suatu kejahatan timbul itu karena ada niat dan kesempatan. Jadi apabila pertemuan niat dan kesempatan sudah terjadi, ya maka terjadi kejahatan. Sehingga kami himbau, alhamdulillah karena pengungkapan kasus ini terbantu dengan adanya CCTV. Itu yang pertama, kami sangat berterima kasih dengan tempat-tempat pelayanan publik atau yang dalam hal ini yang melakukan transaksi jual beli atau penjualan di mana toko atau tempat-tempat yang berbisnis, ya alangkah lebih baik atau tidak menutup kemungkinan di rumah kita juga kita yang kiranya untuk mengamankan, untuk safety, untuk lebih aman lagi kita bantu dengan CCTV karena ini sangat membantu. Jadi kami himbau kepada masyarakat agar bagaimana caranya kita menghindari kesempatan dari niat dari para pelaku-pelaku kejahatan ini. Jadi kita sama-sama mungkin
tidak menutup kemungkinan di tempat-tempat berdomisili seperti di tingkat RT RW kita tingkatkan lagi untuk siskamling ya di jam-jam kecil, terutama jam-jam 1 malam sampai jam 5 ke bawah, apalagi di waktu sekarang ini untuk di bulan suci Ramadan ya, karena banyak mungkin yang habis begadang semalam atau untuk makan sahur, mungkin kesempatan itu mereka gunakan waktu-waktu yang lagi tidur lelap ya, mungkin kita gantian untuk saling ini mengingatkan masyarakat akan dihidupkan lagi di tingkat lingkungan RT RW untuk siskamling. Dan untuk orang pelaku-pelaku usaha, alangkah lebih baiknya mereka memasang CCTV sebagai alat bantu kami dalam hal ini pengungkapan kasus. Ya, contoh kecil untuk perlu diketahui, untuk kasus pencurian handphone yang terjadi di toko Mega Buana, untuk pengungkapannya tidak sampai 1 kali 24 jam. Jadi kejadian jam 12 siang kami sudah ungkap sekitar jam 5 sore atau pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Jadi hari itu juga kami ungkap. Jadi sedangkan untuk yang kasus pencurian sewa seher itu memang berawal dari diketahui oleh salah satu saksi yang mengetahui habis kejadian itu. Kejadian ini ada dua rangkaian untuk pencurian sewa seher tadi. Jadi rekan-rekan wartawan mungkin kita bisa ketahui semua untuk pencurian yang melibatkan 3 orang ini ya. Ini saya mungkin perlu jelaskan untuk pelaku ini yang dan di sebelah yang paling ujung ini adalah pelaku yang sudah melakukan berulang 2 kali terus PSTV yang pernah menjalani hukuman. Nah, ini pencurian yang 363 ayat 1-nya ke-4E dan ke-5E itu ini dan yang di ujung ya. Sedangkan ini ada pencurian handphone yang di Mega Buana. Nah, jadi mereka sebelum pencurian itu mereka mengkonsumsi miras dulu. Nah, rangkaiannya ini untuk yang di curian sosial. Jadi itu pelaksanaannya pun juga pukul 02 dini hari. Saya pikir itu jam-jam kecil. Kenapa tadi kita uraikan sampaikan perlunya ada pengamanan siskamling atau apa? Karena waktu-waktu pelaksanaan itu hal-hal yang tidak diinginkan itu mereka beraksi pada jam-jam kecil itu. Di saat orang tidur lelap, di saat orang istirahat. Untuk yang kejadian keduanya setelah mereka tanggal 31 Januari melakukan pencurian awal, yang barang buktinya itu mungkin kami jelaskan itu. Barang buktinya ini ada 3 unit solar cell ini ya. Ini pencurian awalnya ini yang kejadian tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 20 dini hari, itu ada 2 unit yang kami amankan. Jadi kejadian itu mereka habis konsumsi miras di pelabuhan Pindemi, mereka jalan ke TKP sekitar pukul 02 dini hari dan mereka berhenti di situ menggunakan sepeda motor melakukan aksinya, mengambil 2 barang bukti. Setelah mereka mengamankan, mereka menyimpan di kediaman masing-masing dari 2 pelaku ini. Dan setelah hari Kamis lagi mereka mengulangi perbuatannya. Jadi salah satu dari 2 pelaku tadi ada mengulangi lagi. Inilah yang berinisial tadi nih, YK. Ya, dia bersama lagi dengan MR melakukan aksinya lagi di tempat yang sama. Dan sebelum melakukan aksinya mereka juga konsumsi miras di tempat yang sama lagi dan waktu yang sama lagi, sekitar 02 dini hari. Jadi saya pikir untuk pengamanan atau keamanan lingkungan kita sangat-sangat kami harapkan kerjasama dari masyarakat, perlu ya kerjasama karena keamanan ketertiban masyarakat bukan tugas polisi saja, yang mana kita menggandeng para tokoh masyarakat, tokoh lingkungan atau tokoh agama ya. Tidak menurut untuk kita berperan untuk menggerakkan masyarakat yang ada di sekitar untuk kita menghidupkan siskamling. Saya pikir untuk mencegah sehingga niat dan kesempatan ya kejahatan tidak bertemunya, sehingga tidak terjadi kejahatan tadi. Mungkin ada niat tapi kesempatannya kalau dengan ada pihak yang menjaga mengamankan lingkungan itu mereka akhirnya mereka punya niat. Saya pikir itu demikian. Izin komandan 3, 2, 1.